kenali yang engkau sebut, maka engkau diselamatkannya. Selesai. Bagi zikir yang kebayang amplop, orang kaya, atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi. Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nanti begitu. Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya. Orang ahli zikir nggak layak, nggak patut dia mikirin rumah, nggak patut. Orang ahli zikir nggak seyogyanya dia membicarakan dompet, nggak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus, jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustadz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nanti begitu. Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya. Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Kita digombalin orang. Ya. Orang kalau susah kan ngomong begitu. Tapi kalau udah punya, eman juga nih duit. Masa dibagi-bagi sama orang, dia kan kerja ngapa-ngapain. Yang kerja aku, si Ustadz cuma doa-doa doang. Gak usah lah, amplop aja lah 500. Ya salam. Minta kaya, ngasih amplop Ustadznya segitu kan. Doanya minta dunia akhirat. Itu kejadian. Si Ustadz berubah gak niatnya? Apakah dia tadinya yang berharap kepada Allah, sekarang berharap kepada makhluk Allah? Tuh, tipis-tipis. Kalau lagi zikir yang kebayang amplop, orang kaya, atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi, zikir. Kalau matahari terbit, purnama pun tidak terlihat, bintang-bintang hilang. Allah itu pencipta sang surya dan dia tidak pernah terbenam. Dia selalu bercahaya. Seharusnya dia tidak tertutup oleh awan-awan tadi. Itu kan awan tuh yang datang. Pak Kiai, doain saya 6 bulan lagi beli rumah. Banyak teman saya yang kemudian diprank. Merasa diprank oleh orang kaya. Ada keinginan. Dia butuh apa Allah kasih. Butuh apa Allah kasih. Kan kebutuhannya ahli zikir ini macam-macam. Datang sendiri aja. Ya, nggak dibuat-buat itu. Ente lagi butuh apa Basit? Butuh pasangan hidup ya? Niatnya benerin ya. Annahu yaksu dzakiral mahabata wal halawata wan nudrah. Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah haibah. Maka ahli zikir nggak perlu pakai jimat. Antum yang punya jimat, bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya, pakai aja lah zikir pagi sore, istighotsah, rotib itu cukup udah. Nggak sempat sholawat. Sholawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan di buku, di kopiah kan ada tuh ditaruh di sini. Ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh nggak ngerti. Udahlah, simpen aja itu, ya. Nggak perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim.
struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya, yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya, walaupun muka kita pas-pasan nggak ada masalah. Ya, jadi tolong nih kawan-kawan, bedakan zikir dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi. Ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama raja, kembali kepada Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat raja. Terakhir jadi pengamal Thariqat Qadiriyah. Kata dia, bosan bergantung ke tulisan, bosan bergantung ke wirid, bosan bergantung ke angka-angka. Kita bergantung saja kepada Allah. Wusul dia langsung. Udah meninggal sekarang ya. Karena COVID tewas juga. Alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli zikir dibuat manis oleh Allah. Ayaksual halawah. Dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi. Sesuatu yang manis ada semut nggak? Ya, benar. Ada semutnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut, semut. Ya, semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut-semut. Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya, semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur, ya antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursyid-mursyid palsu. Ya di Thariqat banyak Pak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursyid palsu. Beliau, Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursyid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursyid. Bahkan meremehkan Abah Anom, banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya nanti saya nggak tahu sekarang ya, nanti jelek-jelekin saya. Rozi mah belum nyampe, ya nggak apa-apa. Rozi sesat, nggak apa-apa, terserah ente. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat, cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya, ada yang nggak diangkat jadi mursyid, setelah wafat ngaku jadi mursyid, itu pengkhianat juga itu. Nah ini banyak sekarang begitu. Saya nggak mau ini terjadi pada kita. Maka walaupun saya kolektor ijazah tarekat kemursidan, tapi tidak satupun yang saya kembangkan di luar-luar. Paling di majelis tertutup saya bilang. Karena nggak mau terjadi pergesekan thariqah. Karena psikologis orang berthariqat ini merasa bangga dengan thariqahnya. Dulu waktu saya berthariqat sama Nia, saya menganggap, ini thariqat paling cepat. Lalu upgrade Naqsyabandi, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari. Di thariqat sebelah nggak ada. Pindah thariqat lagi, bukan pindah, upgrade thariqat lagi. Wah ini kayaknya lebih gampang nih, gak perlu pakai suluk-suluk nih. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini gak pernah puas sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pengalaman Pak, berthariqat macam-macam, dan setiap masuk thariqat tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka setelah sekarang Allah dewasakan dikit-dikitnya, saya menghindari itu. Ya.
Maka yang antum kan ada yang Naqsyabandi, ada Ba'alawi, ada yang Qadiriyah, ada yang Syaziliyah, ada yang nggak jelas, ada Idrisiyah, saya lihat. Ada thariqat baru juga nih, thariqat Al-Barawiyah. Paling lucu di sebuah pertemuan thariqat, banyak orang-orang thariqat sholat maghrib datang. Berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir. Dipimpinlah oleh salah satu orang thariqah. Yang thariqah lain marah. Bid'ah, thariqat kita beda. Tuh, ngapain ente begitu ya? Padahal seharusnya dinikmati aja, mau di depan pakai apa zikirnya, ikuti. Nah, ini yang saya hindari. Ya. Itu ciri-ciri thariqat ego, thariqat nafsiyah, bukan thariqat ma'rifat, thariqat ruh. Ya, dalam ruh biasa aja. Udah, Basit. Cukup. Nah, terakhir saya bacakan. Nomor 9 kalau di Ibnu Qayyim. Yuwarrithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji doang dia, nggak ada zikirnya, kerjaannya nyalahin orang mulu, ya. Karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kolbunya yang penuh cinta, mahabbah. Mahabbah itulah ruhul Islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba ke hadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang, menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan. Banyak orang jualan khilafah, tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz jomblo kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya atas materinya. Sedikit Buya ingin bertanya. Bicara tentang zikir, ada zikir fida atau zikir tebusan. Itu Buya sedikit tahu, tolong penjelasannya Buya. Zikir fida, kalau di thariqat Naqsyabandiyah, begitu juga Qadiriyah atau TKN atau Khalidiyah, disebut dengan zikir khatam tahlil atau ataqah, zikir pembebasan. Dalilnya banyak, ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu supaya dapat hak la ilaha illallah, Imam Ad-Dusuqi, Imam As-Sanusi menjelaskan dalam kitab mereka, kitab akidah Sunusiyah, Dusuqiyah, disebutkan faidah zikir 70.000. Disebut zikir itqun minan nar, membebaskan hamba dari api neraka. Ya, itu disebut zikir fida. Nah, namun Imam Ibn Arabi punya zikir fida yang lain dengan sholawat. Imam Syafi'i zikir fidanya 4.000 kali khatam Quran. Kalau saya nggak banyak-banyak. Zikir fida itu zikir ma'rifatullah. Kenali yang engkau sebut, maka engkau diselamatkannya. Selesai.